Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harumi Handayani dari kelas R1A dengan nomor pokok mahasiswa 2021 1450 0051. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan seksual. Pengertian pendidikan seksual. Pendidikan seksual secara umum adalah membimbing serta mengasuh seseorang agar mengerti tentang arti, fungsi, dan tujuan seksual, sehingga ia dapat menyalurkannya secara baik, benar, dan legal. Pendidikan seksual juga dapat diartikan sebagai penerangan tentang anatomi fisiologi seks manusia, bahaya penyakit kelamin, dan lain sebagainya. Tujuan adanya pendidikan seksual yang pertama, untuk mengajarkan mengenai organ-organ kesehatan reproduksi dan mempelajari berbagai penyakit menular seksual. Yang kedua, untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual seperti pemerkosaan, seks di luar nikah, dan juga pernikahan di usia dini. Yang ketiga, mendorong hubungan sosial yang baik antar lawan jenis. Yang keempat, membantu anak mengetahui topik-topik biologis seperti pertumbuhan masa puber, kehamilan, dan juga menyusui. Yang kelima, untuk pembentukan akhlak dan budi pekerti yang menghasilkan orang-orang bermoral. Keenam, untuk mencegah terjadinya penyimpangan seksual dalam kehidupan masyarakat. Manfaat adanya pendidikan seksual. Yang pertama, menimbulkan pemahaman kepada anak bagaimana tiap anggota tubuhnya bekerja sesuai dengan tahap-tahap pertumbuhan yang diharapkan. Yang kedua, memberikan informasi dan arahan mengenai bagaimana anak harus menjaga kebersihan serta merawat organ seksualnya. Yang ketiga, anak juga dapat memahami perubahan yang terjadi pada tubuhnya sesuai perkembangan, sehingga melewati fase perkembangan dengan nyaman dan sehat. Fase psikoseksual anak. Yang pertama, fase oral. Pada fase ini, sumber kesenangannya terletak pada kegiatan mulut seperti menghisap dan menggigit. Yang kedua, fase anal. Pada fase ini, sumber kesenangannya diperoleh ketika berasosiasi dengan daerah dubur. Yang ketiga, fase palik. Pusat perkembangannya ada pada perasaan seksual dan organ genital. Yang keempat, fase laten. Pada fase ini, sumber kesenangannya diperoleh dari mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi yang baik. Yang kelima, fase genital. Pada fase ini, sumber kesenangannya diperoleh melalui rangsangan pada organ kelamin. Tindakan seksual tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Bahkan, anak-anak juga mengalami tahapan perkembangan yang berhubungan dengan seksualitas. Maka dari itu, ketika anak berusia 0-2 tahun, anak perlu mengenal perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dan juga diajarkan mengenal setiap bagian anggota tubuhnya. Ketika anak berusia 2-5 tahun, kita dapat mengajarkan untuk tidak melepas pakaian di depan orang yang tidak dikenal. Yang kedua, mengajari anak untuk membersihkan area intim mereka sendiri. Selanjutnya, ketika anak berusia 5-8 tahun, sebaiknya orang tua menjelaskan tentang fungsi-fungsi reproduksi secara sederhana. Dan ketika anak berusia 9-12 tahun, biasanya anak sudah memasuki masa pubertas. Orang tua harus menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam fisik mereka. Menurut Natalia MPSI, psikolog anak dan remaja yang dilansir dari Sayangi Anak, yang membahas pentingnya selalu mengingatkan anak beberapa hal. Yang pertama, harus menjaga kebersihan alat kelamin dengan mengganti pakaian sebanyak 2 kali dalam sehari. Yang kedua, hindari penggunaan pakaian yang terlalu ketat. Yang ketiga, wajib bagi para remaja wanita memakai bra.
Yang keempat, memakai baju yang sopan dan sesuai dengan kebutuhan. Faktor penyebab terjadinya seksual. Yang pertama, ketidakpahaman anak akan pelecehan seksual. Yang kedua, ancaman terhadap anak yang menakutkan, seperti diancam dipukuli hingga pembunuhan. Yang ketiga, ancaman hukuman Indonesia yang relatif ringan dan sistem penegakan hukum lemah. Yang keempat, banyak tayangan kekerasan, seks, dan pornografi melalui berbagai media telah mencuci otak masyarakat di Indonesia dengan karakter iri, dengki, kekerasan, dan porno aksi. Yang kelima, terpengaruhnya dari budaya luar, sehingga budaya ketimurannya memudar. Yang keenam, kurangnya ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dampak terjadinya seksual. Yang pertama, dampak psikologis. Korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam. Selain itu, stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Yang kedua, dampak fisik. Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan penyakit seksual. Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Yang ketiga, dampak sosial. Korban kekerasan dan pelecehan seksual seringkali dikucilkan dalam kehidupan sosial. Hal ini yang seharusnya dihindari karena korban pastinya membutuhkan motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya. Jadi, pendidikan seksual seharusnya dijadikan sebagai pengetahuan dan pencegahan pelecehan seksual, tetapi berbanding terbalik dengan opini masyarakat yang beranggapan bahwa membicarakan seksual adalah hal yang tabu, dan pendidikan seksual akan mendorong remaja untuk berhubungan bebas. Dan sebagian besar masyarakat masih memandang pendidikan seksual seolah-olah sebagai suatu hal yang vulgar. Padahal dari sudut pandang psikologis, pendidikan seksual sangat diperlukan bagi perkembangan remaja, dengan harapan agar remaja tidak memiliki kesalahan persepsi terhadap seksualitas dan tidak terjebak pada perilaku-perilaku yang kurang bertanggung jawab baik dari segi kesehatan maupun psikologis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.